warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megawati Purwaningrum dari SD Negeri 1 Purwojati, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banyumas, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 disiplin positif. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang baik, harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol sebagai seorang guru, pembuat keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Dari sini, saya mempelajari motivasi perilaku manusia. Ada 3 hal. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika siswa kita masih berorientasi dengan motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya, sebagai guru, menghindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri murid. Mengganti hukuman dengan restitusi dan penghargaan dengan sebuah apresiasi. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum. 2, sebagai teman. 3, sebagai pembuat merasa bersalah. 4, sebagai pemantau. Dan kelima, manajer. Dari 5 posisi kontrol guru, yang terbaik adalah sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dalam posisi manajer, mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Dalam menciptakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal
yang mudah dimengerti, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah terdiri dari 3 langkah. Pertama, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antar materi pada modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 Nilai dan peran guru penggerak, 1.3 Visi guru penggerak, dan 1.4 Disiplin positif. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai dalam guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kegiatan refleksi. Dari modul ini, saya telah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Saya juga telah memahami posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dengan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Sedangkan perubahan yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah, setelah mempelajari modul ini, saya berpikir untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan murid dalam perencanaan sehingga pelaksanaan budaya positif dapat berjalan dengan lancar. Harapannya agar dapat mewujudkan kelas atau sekolah sebagai taman yang nyaman, aman, dan positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang telah disepakati bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat dalam mewujudkan disiplin positif. Sehingga saya perlu membiasakan diri untuk berubah menjadi posisi kontrol manajer
dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan terkait disiplin positif pada murid. Selain itu, pengalaman yang saya dapatkan dalam menerapkan konsep inti modul budaya positif, yakni saat menyusun keyakinan kelas bersama murid, nampak raut wajah yang antusias dalam menuangkan ide-ide dan bertanggung jawab dalam menjalankannya. Selain itu, pada saat menerapkan segitiga restitusi, saya melihat sisi lain murid saat mengemukakan alasan dan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan. Mereka dengan jujur dan rela hati bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat serta iktikat baik memperbaiki kesalahan. Perasaan saya ketika melihat respon murid dalam menerapkan budaya positif, saya merasa sangat senang dan optimis bahwa dengan pembiasaan budaya positif, perlahan-lahan akan dapat membentuk karakter murid menuju profil pelajar Pancasila. Saya juga termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Adapun hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya disiplin positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, karena saat penyusunan nilai tersebut dilakukan secara bersama-sama dan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah menuju posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan pemantau. Perasaan saya saat itu merasa benar karena berharap apa yang saya lakukan dalam rangka mendisiplinkan murid dalam menerapkan budaya positif. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, saya berusaha memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Perasaan saya sekarang, saya merasa sangat senang dan bangga pada murid saya, karena murid saya lebih bertanggung jawab dalam bersikap dan menyelesaikan masalah. Sebelumnya, secara tidak disadari, saya telah melaksanakan praktik segitiga restitusi. Namun, tahapan yang dilakukan belum optimal. Saat itu, saya belum sampai menerapkan ketiga tahapan segitiga restitusi secara utuh. Saya baru sebatas menstabilkan identitas dan melakukan validasi tindakan. Saat itu, saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena saya cenderung meminta murid melakukan perbaikan atas kesalahan yang telah diperbuat berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara murid itu sendiri. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama yang baik dengan semua warga sekolah serta stakeholder terkait yang ada di kelas atau di sekolah dalam rangka melakukan pembiasaan disiplin positif serta sarana dan prasarana sekolah yang mendukung. Selain itu, berkolaborasi dengan orang tua atau wali murid agar penerapan kegiatan disiplin positif juga membudaya di rumah dan dimanapun siswa berada.
Demikian koneksi antar materi modul 1.4 disiplin positif yang saya terapkan. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.